Kalau kalian lagi haid tidak boleh megang Al-Quran yang murni tulisan Arab. Bangun tidur sehat, alhamdulillah. Kita zikir, itu bisa kita lakukan walaupun men. Kenapa? Banyak orang bangun tidur stroke, ngiler, nyacai. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masya Allah, seneng sore hari ini. Udah pada keren, kudungannya rapi, pakai baju berem, baju coklat. Ini yang cowok kayak mau ujian negara. Bagaimana kalian sehat? Apakah dunia Anda masih berputar? Masih. Alhamdulillah, pasti dengan berputarnya dunia ini ada permasalahan hidup. Iya Pak ya? Ya. Ada yang mau nanya? Ngacung. Assalamualaikum Mah, saya ingin bertanya dong. Kamu nanya, Mama jawab dong. Perkenalkan, saya Azizah. Apakah boleh tetap melakukan amalan di bulan Ramadan meski sedang menstruasi? Dan amalan apa saja yang bisa saya lakukan, Mah? Terima kasih. Azizah, kalau kamu di absen paling duluan, pulang paling duluan. Azizah, oke? Pertanyaannya, kalau seorang perempuan sedang menstruasi, apa sih yang boleh dilakukan? Mana yang tidak boleh dilakukan? Satu, orang sedang menstruasi itu tidak boleh sholat. Sholat wajib, sholat sunat. Dua, orang sedang menstruasi itu tidak boleh tawaf. Tawaf wajib, tawaf sunat. Tiga, perempuan yang sedang menstruasi itu tidak boleh puasa. Baik puasa wajib maupun puasa sunat. Kemudian yang keempat, perempuan yang sedang menstruasi haram berhubungan badan. Kalian bisa lihat Al-Baqarah 222. Yas'aluna ka'adil mahid kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang haid, jawab, haid itu penyakit kotoran. Jangan kalian para suami mendekati istri lagi sedang haid. Maksudnya berhubungan badan. Koma. Datangi mereka kalau sudah suci. Nih para laki-laki dengerin ya. Kata Allah, datangi mereka kalau sudah suci. Artinya haidnya sudah habis, udah keramas. Sabar kalian. Baru haid doang, belum keramas udah macam mikir dosa lo. Makanya ngerti pakai Quran. Deketi mereka kalau sudah suci. Haidnya sudah habis, sudah keramas. Nah, ini haram berhubungan badan. Tapi dari sini ada tiga pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan dalam ilmu fikih, perempuan yang sedang menstruasi boleh didatangi asal jangan tempat keluarnya darah. Titik. Ulama kedua mengatakan, perempuan yang sedang menstruasi boleh didatangi oleh suaminya antara pusat dengan lutut. Ulama ketiga mengatakan, boleh didatangi, yang penting jangan tempat keluarnya darah doang. Nah, takut nggak sabaran itu maksudnya. Tapi maksud mama takut keceplosan. Mendingan hindari aja oleh kalian kaum laki-laki. Nah, kemudian apa lagi? Perempuan yang sedang tidak boleh duduk di masjid. Coba lihat An-Nisa 43. Wala junuban illa abi sabil hatta tastagsilu. Orang yang junub jangan duduk di masjid kecuali kalau lewat doang. Hatta tastagtiru, sehingga mereka mandi keramas. Tuh. Apalagi kalau ada pengajian, mak-mak boleh nggak ikut ngaji? Boleh. Duduknya yang di masjid, di emperan masjid. Toh masih kedengeran sama kita. Haram memegang Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Jangan menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Ya.
Suci di sini kalian artinya punya wudhu. Sementara kalau lagi haid kan tidak mungkin wudhu. Makanya kalau kalian lagi haid tidak boleh megang Al-Quran yang murni tulisan Arab. Jangan baca Quran yang panjang, tapi yang pendek dianggap doa. Itu boleh surat-surat pendek juz amma silahkan baca oleh kalian. Jadi inilah yang dilarang bagi perempuan-perempuan yang menstruasi. Jangan kalian melakukannya. Tadi Azizah nanya, apa ibadah yang bisa lakukan selain yang tadi? Masih bisa baca Quran yang pendek-pendek, masih bisa berdoa, masih zikir, masih wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan yang namanya zikir itu ingat sama Allah. Innani adallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Toha 14. Aku Tuhan kalian. Nggak ada yang patut disembah kecuali aku. Sembahlah aku, dirikan sholat agar kalian ingat kepadaku. Tadi bukan hanya sholat. Kapan ingatnya? Kalian lihat Ar-Ra'd 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman sama Allah, hatinya tenang tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Kapan Azizah zikirnya? Lihat Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, ingat sama Allah dengan ingatan yang banyak dari pagi sampai petang. Alhamdulillah saya bangun masih hidup. Orang lain banyak yang tidur bablas mati. Saya tanya, ada nggak yang tidur langsung mati? Ada nggak? Ada. Oke. Bangun tidur sehat. Alhamdulillah. Kita zikir. Itu bisa kita lakukan walaupun. Kenapa? Banyak orang bangun tidur stroke, ngiler, nyacai. Ada nggak? Ada. Terus lagi pergi ke kamar mandi. Istinja, kita cebok, kemudian kita mandi. Masya Allah. Itu bersyukur. Alhamdulillah punya air. Orang ada yang airnya juga nggak punya. Alhamdulillah punya air. Orang Masya Allah rumahnya longsor. Rumahnya kebakaran nggak punya air. Masya Allah karena lagi nggak sholat. Kemudian apalagi? Misalnya nyiapin sarapan buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat keluarga. Zikir lagi. Alhamdulillah ya Allah saya punya makanan. Orang lain nonton di TV. Punya TV nggak kalian? Makan juga nasi aki. Alhamdulillah masih punya menu. Bikin mie, ceplok telur, dadar telur, goreng emping. Tuh, zikir lagi. Orang lain banyak yang kelaparan. Apalagi digajak kalian lihat. Itu zikir kita kepada Allah. Walaupun sedang menstruasi. Masih banyak yang kita kerjakan. Apalagi kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya sambil ngepel subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau kalian banyak juga beristighfar. Misalnya kalian lihat dalam surat Nuh 10, 11, 12. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Kata Nabi Nuh sama umatnya, banyak istighfar kalian karena Allah akan mengampuni dosa kalian. Diturunkan hujan yang besar dari langit, tumbuh rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan ada di bumi. Kalian punya rezeki yang banyak, anak yang soleh. Diberikan kepada kalian sungai yang mengalir. Di sampingnya adalah kebun yang subur makmur loh jinawi. Jadi Allah berjanji dalam ayat ini. Walaupun menstruasi, kadang menstruasi banyak istighfar. Rasul yang dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal sehari 70 sampai 100 kali. Kita nggak ada jaminan maksum. Banyak istighfar. Ini janji Allah. Satu, dosa kita diampuni oleh Allah. Mama tanya kalian, siapa yang hidupnya merasa tidak punya dosa? Ngacung. Yang merasa punya dosa, banyak yang istighfar. Dua, dijanjikan oleh Allah rezeki yang banyak. Dari hujan gede, brak, bumi yang kering kerontang, numbuh pohonan, numbuh rumput-rumputan, numbuh juga segala-gala. Coba, yang tadinya kering kerontang, nih bapak-bapak buang puntung rokok, nyala, habis rumput. Dengan hujan yang besar, tumbuh rumput-rumputan, tumbuh padi-padian, tumbuh semua buah-buahan, umbi-umbian, rezeki buat kita. Dikasih lagi anak yang soleh dan solehah.
Dikasih lagi sungai yang mengalir. Di sampingnya kebun yang sangat rubur roh jinabi. Itu nikmat karunia. Walaupun lagi men, lagi tidak men, banyak juga beristighfar. Seorang bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, saya nggak punya anak. Banyak istighfar. Wahai Syekh, di kampung saya lagi kering kerontang. Banyak istighfar. Datang lagi. Syekh, saya orang miskin. Bagaimana biar punya harta? Banyak istighfar. Jadi semua dengan istighfar Allah menjanjikan insya Allah apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah. Lagi men, lagi tidak men, ini yang bisa kita lakukan. Tidak ada alasan. Saya lagi menstruasi, nggak usah sholat, tidur aja. Itu namanya kebluk. Tahu kebluk aja? M-A-M-L-E-S, males. Allah tidak suka. Kaum rebahan, otak berpikir dengan cerdas. Pakai manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah Allah ridho. Tidak ada alasan saya lagi men, saya lagi tidak men, ibadah tetap jalan. Justru kita bersyukur kepada Allah ada istirahatnya perempuan. Tapi bukan berarti berleha-leha. Manfaatkan waktu yang ada. Karena waktu sampai kiamat dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengajak Anda siapapun yang belum tahu memanfaatkan waktu, jangan sampai Anda merugi. Mentang-mentang lagi men, Anda tidak apa-apa, salah. Wal asr. Innal insana lafi husrin. Illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasabil haq wa tawasabil sabr. Jangan menyia-nyiakan waktu, kesempatan yang ada, semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggota tubuh kita semua akan ditanya apa kegunaannya, dipakai untuk apa. Bukankah Nabi bersabda, nanti ketika datang kiamat tidak akan bergerak kaki seorang hamba sebelum ditanya 5 perkara. Kemanakan usiamu? Kemanakan masa mudamu? Dari mana kemanakan kekayaanmu? Dari mana kemanakan ilmumu? Dan dipakai apa seluruh tubuhmu? Nggak dibilang lagi head kan? Yang penting dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ayo kita angkat tangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan hajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah memberikan kehidupan yang lebih baik kepada kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah usia kami usia yang bermanfaat. Kami bermohon kepadamu seluruh anggota tubuh yang kau berikan, agar kami bisa manfaatkannya untuk jalan yang kau ridhoi. Kami selalu bisa beribadah kepadamu. Kami selalu bisa menolong orang-orang lain. Waktu yang ada insya Allah dengan kudrat iradat darimu, dengan perintah darimu kami mengerti. Tidak akan kami sia-siakan. Walaupun kami sedang menstruasi, kami pun sedang nipas, ataupun ada darah-darah penyakit dalam diri kami, insya Allah kami belajar dalam ilmu fikih ya Allah. Kami memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada waktu yang terbuang. Karena kami sangat tahu engkau menyampaikan merugi orang yang tidak memanfaatkan waktu. Oleh karena itu ya Allah, tanamkan dalam diri kami keimanan. Hujamkan dalam dada kami ketakwaan. Agar dalam kondisi bagaimanapun tetap kami dekat kepadamu ya Allah. Insya Allah kami semakin dekat kepadamu. Dan engkau pun akan makin dekat kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA bersama saya Chef Billy Kalangi. Dan kali ini saya akan membuat resep otak-otak cabai garam ala CDA. Panaskan minyak untuk menumis, bawang putih cincang, cabai keriting hijau, cabai keriting merah, cabai rawit, daun bawang, potongan kucai. Kreasi resep makin spesial menggunakan CDA otak-otak ala Singapura. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis dan halal.
Masukkan CDA otak-otak ala Singapura. Garam secukupnya, kaldu jamur. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata lagi. Matikan api dan sekarang kita penyajian. Oke, kita tambahin garnish. Wow, dan ini dia otak-otak cabai garam ala CDA sudah jadi. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba.